bersama-sama di ruangannya baru ini dalam terasa atau sholat Islam kita terus kita Muhammad sholat salam kita terus salam. Ya, ini maksud dan tujuannya Bapak Ibu semuanya. Mengapa perlu adanya referensi? Yang pertama adalah referensi proses, yaitu memahami bagaimana kurikulum diterapkan dalam praktek dan untuk mengevaluasi efektivitasnya. Kedua, untuk meningkatkan kualitas, untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki agar proses pembelajaran mengajar sampai efektif. Yang ketiga, keterlibatan stakeholder untuk melibatkan berbagai pihak dalam mengelola kurikulum, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Ini Bapak Ibu, tujuan mengapa diadakan referensi kurikulum. Yang selanjutnya, tujuannya Bapak Ibu, sasaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Iya Bapak Ibu, dengan referensi pengurangan kita kemarin bisa diperbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Yang kedua, referensi kurikulum ini setelah apakah kurikulum yang sudah diterapkan sesuai dengan kenyataan kebutuhan yang ada, seperti itu. Yang ketiga, pengembangan profesional guru ini ya, ini Bapak Ibu, dengan adanya referensi nanti akan diketahui guru butuhnya apa untuk kaitannya pengembangan ke penerapan di kurikulum. Seperti hari ini Bu Titin mengikuti kegiatan berkaitan literasi dan memperhatikan kemudian kita untuk meningkatkan profesional seorang guru. Yang keempat, meningkatkan partisipasi siswa. Iya, dengan refleksi kita akan mengetahui yang tadinya siswa tidak aktif bagaimana menjadi aktif. Ya, mungkin dari pembelajarannya atau pendekatannya itu Bapak Ibu ada masukan dari ini. Yang kelima, penilaian berbasis hasil, mengembangkan sistem penilaian yang lebih komprehensif dan adil untuk pembelajaran siswa. Terus umpan balik untuk refleksi, siapa yang memberikan umpan balik ke sekolahan? Jelas guru, siswa, orang tua dan pemerintah. Sehingga kemarin orang tua sudah pada saat kemarin sosialisasi kegiatan parenting digabung dengan kegiatan umpan balik ke kurikulum ke sekolah itu sudah dilaksanakan. Kemarin juga siswa sudah dibagikan dan sudah memberikan masukan saran kepada sekolah kaitan dengan refleksi pengelolaan kurikulum bersama akan kita tindak lanjuti. Yang hari ini Bapak Ibu adalah oleh guru, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan bersama-sama, kita belajar bersama-sama, sehingga nanti diupayakan mungkin minimal satu mapel, misalnya matematika satu orang, cukup semuanya karena waktunya memungkinkan. Minimal setiap pembelajaran itu minus satu orang menyampaikan kekurangan dan MGP sekolah bagi bukti cukup bisa semuanya. Jadi itu pemerintah jelas memberikan masukan dan perbaikan. Yang selanjutnya Pak Sarno ya ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aplikasi. Yang pertama, kurikulum itu ada walaupun tidak sesuai dengan data di sini, tapi ini secara umum. Tapi yang saya berikan adalah secara garis besar. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan oleh kita semua. Yang kedua, penerapan metode pembelajaran itu nanti direvisi. Bagaimana Bapak Ibu mengajak metode itu pas terhadap anak seperti itu. Yang ketiga, kualitas sumber daya. Di bawah sumber daya itu bukan hanya berupa barang ya, tetapi manusia juga termasuk sumber daya, dan ini jujur yang paling penting. Yang keempat, peran dan kompetisi guru jelas ini ya, bagaimana kemampuan guru dalam mengajar. Yang selanjutnya Pak Sano ya, yaitu tentang sistem penilaian juga itu perlu direfleksi Bapak Ibu. Bagaimana sistem penilaian yang dilakukan? Apakah sesuai dengan KD-nya atau tidak? Seperti itu. Yang keenam, keterlibatan stakeholder jelas ini. Pihak mana saja yang terlibat dalam pengelolaan kurikulum sekolah. Yang ketujuh, kendala dan yang dihadapi. Nah, ini pelaksanaan kurikulum apa saja yang dihadapi.
dengan pembelajaran di kelas apa yang dihadapi. Nanti dievaluasi, hasil evaluasi itu nanti bisa ditindaklanjuti untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Yang ke-8 hasil pembelajaran. Yang kedua ini umpan balik dan perbaikan. Jika hari ini nanti Bapak Ibu semuanya tadi sudah sampaikan, MKMK sekolah bisa nanti mewakili seperti yang bisa menyampaikan apa sih umpan balik dan jalan untuk melakukan kurikulum di Satuan Pendidikan SMI Grogol. Sari Bapak Ibu semuanya. Silakan, jadi nggak perlu ewo yang misalnya kurang terus sampaikan saja, nanti kok di tahun 2025 kita bisa perbaiki. Sehingga hari ini tadi sudah komunikasikan dengan Pak Fendi data kaitan dengan aset yang ada di sekolah. Ini kan selama ini asetnya apa? Residunya banyak, sih butuh berapa, sehingga berapa belum, sehingga tadi sudah koordinasi kaitan dengan aset-aset yang ada di sekolah. Mudah-mudahan nanti minggu depan sudah terdata, sehingga nanti kalau boleh jelas apa yang perlu dibutuhkan. Yang selanjutnya ya ini keuntungan Bapak Ibu jelas, keuntungan meningkatkan kualitas pembelajaran ini dengan refleksi diharapkan yang tadinya belum maksimal menjadi lebih maksimal. Yang kedua, refleksi kurikulum, iya. Apakah kurikulum itu diadaptasi dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan zaman atau belum? Yang ketiga, peningkatan keterlibatan siswa ini juga diadakan. Bagaimana keterlibatannya? Kaitannya dengan sifat dalam pembelajaran. Yang keempat, pengembangan kompetensi guru, jelas dengan refleksi itu mengetahui apa yang dibutuhkan Bapak dan Ibu guru untuk kedepannya untuk mengembangkan kaitannya dengan pembelajaran. Yang kelima, dukungan dan stakeholder ini. Ya. Bagaimana sih dukungannya terhadap penyelenggaraan kurikulum di sekolah? Ini keuntungannya. Yang selanjutnya lagi, nah ini yang keenam, penilaian yang lebih efektif. Yang ketujuh, inovasi dan pembelajaran yang Bapak Ibu. Kemarin pembelajarannya anak kurang aktif, maka timbullah inovasi untuk perbaikan berikutnya. Pengembangan soft skill, persiapan siswa untuk masa depan, evaluasi berkelanjutan. Itu adalah keuntungan yang bila kita melakukan refleksi pengelolaan kurikulum. Ya. Nah ini untuk Bapak Ibu guru, ini adalah data yang tadi Bapak Ibu isi, mohon nanti disampaikan. Ya, yang pertama kesesuaian kurikulum, penyangga seperti itu iya atau tidak, alasannya apa nanti bisa sampaikan. Ini Bapak Ibu, kami terbuka apa yang Bapak Ibu sampaikan, kami tidak akan mencela atau monggo. Ya, kritik adalah semuanya itu baik itu yang mendukung maupun yang tidak. Kalau yang baik-baik terus omongan kita terlena bersama yang ya harus imbang antara yang baik dengan yang jelek gitu kan itu. Kan tidak semuanya baik dan tidak semuanya jelek gitu. Kita harus adil dalam menilai sesuatu Bapak Ibu semuanya. Sampai dengan hasil pembelajaran nanti mau di komentar tambahan mau dikasih nanti komentarnya apa kaitan dengan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Itu Bapak Ibu pengantar dari refleksi itu, sehingga nanti bisa nanti mungkin Pak Salata untuk bisa memimpin ya kaitannya dengan apa yang disampaikan Bapak Ibu. Nanti kita bareng-bareng untuk bisa masukkan ke sekolah. Itu Bapak Ibu harus bisa menyampaikan yang nanti ada masukan untuk saya. Monggo Pak Hadi, kami persilakan. Sebelumnya saya sini mewakili untuk melakukan PPKN. Ya, sebenarnya tidak mewakili ini dari pendapat saya, tapi ini sudah cukup mewakili saya rasa. Untuk instrumen refleksi pengelolaan kurikulum, di sini ada aspek yang direfleksikan. Yang pertama adalah kesesuaian kurikulum. Di situ ada pernyataan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Ini kalau menurut saya di kurikulum ini memang sudah sesuai atau iya jawabannya.
karena di kurikulum ini sudah bisa mengeksplorasi potensi ataupun minat bakat peserta didik atau kebutuhan peserta didik, dan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara dari masing-masing bapak ibu guru dalam materi pembelajarannya ataupun dalam lingkungan belajarnya. Jadi kalau menurut saya sudah bisa mengeksplorasi dari potensi yang dimiliki oleh pendidik, tergantung dari cara dari masing-masing bapak ibu. Kemudian yang kedua, untuk penerapan metode pembelajaran, pernyataannya adalah metode yang digunakan mendorong partisipasi aktif siswa. Ini menurut saya ya, karena saya rasa juga dari bapak ibu guru semua sudah melaksanakan berbagai macam metode, di mana metode itu pasti sudah mendukung segala upaya agar bagaimana siswa itu bisa aktif di kelas gitu, entah itu dalam kegiatan diskusi ataupun dalam mempresentasikan atau merefleksikan gitu apa yang ingin diutarakan atau disampaikan dari gagasan masing-masing peserta didik. Saya rasa demikian. Kemudian yang ketiga, untuk kualitas sumber daya. Untuk sumber daya yang tersedia memadai untuk mendukung pembelajaran. Ini juga saya rasa iya. Pertama dilihat dari faktor lingkungan dari kelas itu sendiri. Saya rasa sudah sangat mendukung. Di dalam kelas sudah ada pojok baca untuk edukasi, kemudian adanya LCD dan lain sebagainya. Walaupun belum sepenuhnya tercukupi untuk semua kebutuhan kelas, tapi saya melihat dari sekolah sudah bertahap untuk berusaha memenuhi kebutuhan itu. Selain itu juga lingkungan belajar di luar kelas yang saya rasa sudah bisa dioptimalkan untuk kegiatan pembelajaran dalam mendukung atau mengembangkan potensi siswa yang dimiliki. Kemudian yang keempat, mengenai kompetensi guru, pernyataannya saya memiliki kompetensi yang memadai untuk mengajar guru. Jadi saya rasa semua bapak ibu guru ini sudah memiliki kompetensi yang sangat bagus, apalagi dengan agenda di setiap setiap semester memiliki SKP, di mana itu ada salah satu kebutuhan sekaligus tuntutan untuk selalu bisa meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Jadi dalam kurikulum ini saya rasa ada upaya dari pemerintah untuk selalu meningkatkan kompetensi bapak ibu gurunya yang terpantau dalam SKP di setiap semester. Kemudian yang kelima adalah sistem penilaian. Sistem penilaian ini diterapkan untuk mencerminkan pencapaian siswa. Untuk sistem penilaian dalam kurikulum Merdeka ini kembali lagi karena ini sifatnya adalah berdiferensiasi, jadi itu tidak bisa disamaratakan antara semua siswa. Tentu saja itu bapak ibu guru sudah melihat potensi yang dimiliki oleh siswanya masing-masing, bukan disamaratakan tetapi dengan melihat masing-masing siswa itu, jadi nggak bisa disamakan. Itu untuk penilaiannya. Kemudian keterlibatan stakeholder antara orang tua dan masyarakat. Kalau saya melihat selama pelaksanaan kurikulum Merdeka ini sudah beberapa kali ada kegiatan mengundang orang tua atau parenting, baik di sosialisasi program sekolah, kemudian pas awal masuk sekolah, kemudian kayak terakhir yang kemarin yaitu kegiatan untuk P5 kaitannya dengan di kelas itu. Jadi saya rasa keterlibatan dengan stakeholder sudah berjalan seperti itu. Jadi masyarakat atau wali murid juga tahu kegiatan-kegiatan apa yang dipelajari siswa, yang akan dilakukan siswa itu, dan itu semoga selalu mendapat dukungan dari orang tua gitu. Harapannya kan begitu. Kemudian nomor 7, kendala yang dihadapi. Saya mengidentifikasi kendala yang ada dalam pengelolaan kurikulum. Iya, untuk mungkin sudah sewajarnya bahwa kurikulum ini tidak mungkin semuanya bisa dilakukan dan sebagainya, tetapi dari kekurangan atau kendala yang dihadapi, yang pertama adalah kurikulum ini kita baru melaksanakan 3 tahun berjalan ini, jadi masih butuh menyentuh nih, jangan baru biasanya begitu, ya katanya begitu, tapi sekarang sudah nggak meraba lagi, udah pegang malah gitu. Jadi udah pegang. Jadi ya sudah mengukuhkan selama 3 tahun, saya rasa sudah paham kendala-kendala apa yang dihadapi, dan refleksi setiap akhir semester atau akhir tahun juga saya rasa ini sudah bisa menutup kekurangan-kekurangan atau kendalanya gitu. Kayak kemarin literasi kita dari rapor pendidikan kurang gitu, tapi di sekarang kita sudah ada peningkatan. Itu kan salah satu bentuk kendala yang bisa dihadapi oleh sekolah kita.
Kemudian yang kedelapan adalah hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran siswa menunjukkan kemampuan yang signifikan. Saya rasa demikian karena dari hasil ASS tahun ini atau semester ini, kalau di saya rata-ratanya juga meningkat. Jadi terutama untuk ilustrasi dan operasinya, ya walaupun belum meningkat secara yang bagus banget itu belum, tetapi ada peningkatan. Itu adalah sebuah prestasi yang harus diapresiasi menurut saya begitu. Kemudian untuk hasil pembelajaran dari mulai ujian, kemudian tugas atau proyek, saya rasa juga anak-anak sekarang lebih terbuka, lebih merdeka, dan kita juga tidak kalau bahasa saya sakit ngomong, jadi dia bisa sesuai dengan potensinya siswa gitu. Saya rasa begitu. Kayak jawaban apa proyek yang penting sekarang masuk gitu misalnya, atau inti poinnya masuk. Jadi salah satunya begitu. Sedangkan untuk umumnya, refleksi umumnya, pendapat pribadi mengenai pengelolaan kurikulum mencakup kekuatan, kelemahan, dan rencana perbaikan ke depan. Kalau di mawar PKN, kalau di saya kebetulan di semester ini itu ada perbedaan untuk materi. Jadi untuk tahun ini memang PKN itu baru, sama sekali baru. Jadi berbeda dengan kemarin, bab kemarin dengan bab sekarang itu sama sekali berbeda. Kemarin ada 6 bab atau 6 tema, sekarang 5 tema. Jadi untuk refleksinya tentu saja kami selaku guru PKN harus menyesuaikan dengan tema atau materi yang berkaitan dengan kurikulum yang sekarang, yaitu namanya revisi. Gitu. Kemudian selain itu dengan adanya menambah referensi, jadi kita menyesuaikan materi kemudian menambah referensi bacaan disesuaikan dengan materi atau CT yang dikeluarkan oleh MGMP. Itu seperti itu. Dan rencana perbaikannya adalah demikian. Selain itu dengan cara meningkatkan kompetensi gurunya dengan ikut pelatihan untuk perbaikan ke depan dalam pembelajaran. Itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya. Ini dari guru BK. Bu BK itu Bu Emi. Kalau ngomongnya biasa. Kalau kami biasa memberikan masukan ke saya, walaupun itu ibu-ibu kan Bu Emi sekarang harus tampil. Sebetulnya Pak Iswanto sedang senang sama saya. Terima kasih perhatiannya. Instrumen refleksi pengelolaan kurikulum, mungkin dari segi kurikulum atau cepat, jelas, penilaian dari BK untuk berimpact dengan mapel. Jadi ada hal yang mungkin sedikit tidak, penilaian kita tidak ada, jadi ada kurang pas. Menurut pendapat saya, dari nomor 1, instrumen 1, aspek 1 sudah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, karena grogi Pak dalam pembelajaran sudah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Pak. Kalau kami dari BK di awal biasanya melalui angket Pak. Angket kebutuhan siswa, analisis kebutuhan siswa. Yang kedua, metode yang digunakan mendorong partisipasi aktif siswa. Itu tergantung dari masing-masing guru dalam memberikan layanan BK. Insya Allah sudah berjalan. Kemudian kualitas sumber daya sudah cukup memadai Pak. Walaupun mungkin masih kurang dari segi fasilitas atau sarana prasarana, kayak LCD mungkin masih kurang. Terus apa lagi ya? Kompetensi guru. Saya yakin semua guru sudah mulai meningkatkan kompetensi melalui berbagai pelatihan atau yang canggih-canggih yang keren-keren di CS. Saya belum bisa seperti mereka, sudah semakin maju berkembang kompetensinya. Untuk penilaian sudah berjalan baik, dan kalau dari BK penilaian sikap ya Pak, mengerjakan tugas dengan jujur, mengerjakan tugas dengan jujur dan saya sih dengan jujur aja nih Pak. Doki kok saya jadi petunjuk. Kemudian yang keenam, keterlibatan stakeholder, orang tua dan masyarakat atau komite sudah mengetahui kurikulum yang ada di sekolah melalui sosialisasi
dan mereka mendukung kegiatan yang ada di sekolah. Kendala yang dihadapi jika muncul sudah bisa ditangani, ya tidak selalu harus tuntas tapi progresnya ada. Hasil belajar sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun masih perlu ditingkatkan lagi. Kalau di BK mungkin penekanan ke karakter ya Pak, karakter siswa masih perlu terus kita perbaiki. Itu saja Pak, saya misinya baru sampai situ. Terima kasih. Terima kasih. Saya grogi ya Allah. Intinya apapun masukan jenengan, baik Ya sudah saya tulis Pak. politik nanti kami terima. Waktu ngomong. Oke, ini. Ya, sekarang yang bahasa Inggris kan. Bu Indonesia Bu. Siap? Nah, Bu Ido. Nah, Tepuk tangan untuk Bu Ido. Bapak Bu, nggak masalah. Ya, pokoknya apa yang jenengan sampaikan, nggak usah ragu-ragu. Baik itu yang mengkritik, baik itu yang apapun untuk kebaikan kita semua itu kan ya. Kayak Bapak dulu nggak masalah. Tapi yang penting ada masukan untuk perbaikan. Seperti saya kalah Bu. Bisa tersenyum itu sudah bagus kan ya kan? Itu kan harus tersenyum. Bapak Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. orang ngantuk bukan gitu kan. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas kesempatan dan waktunya, serta Ibu dan dari TU. Saya akan mencoba membaca apa yang sudah saya dapat dari ini. Yang pertama adalah kesesuaian kurikulum. Kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Sesuai, karena kurikulum merdeka membuat siswa belajar lebih menyenangkan. Kemudian yang kedua, penerapan metode pembelajaran. Metode yang digunakan mendorong partisipasi aktif siswa, yaitu dengan menggunakan berbagai metode. Yang ketiga yaitu kualitas sumber daya yang tersedia memadai untuk mendukung pembelajaran. Adanya kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Yang keempat, kompetensi guru. Saya memiliki kompetensi yang memadai untuk mengajar kurikulum. Kalau saya pribadi belum cukup memadai untuk memahami kurikulum. Pemahaman saya sangat dangkal. Ya Pak Bandi. Semangat. Insya Allah dengan bantuan dan bimbingan Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu semuanya saya bisa memahami dan memadai. Kemudian yang kelima, sistem penilaian. Sistem penilaian yang diterapkan mencerminkan pencapaian siswa yang menggunakan sistem penilaian formatif dan sumatif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keenam yaitu keterlibatan stakeholder. Keterlibatan orang tua dan masyarakat mendukung kurikulum, yaitu beberapa hal melibatkan orang tua. Yang ketujuh, kendala yang dihadapi. Saya mengidentifikasi kendala yang ada dalam pengelolaan kurikulum yang relatif ada kendala internal maupun eksternal diidentifikasi. Kemudian yang kedelapan, hasil pembelajaran. Hasil belajar siswa menunjukkan kemajuan yang signifikan. Saya rasa belum semuanya keberhasilan belajar dilihat dari adanya hasil belajar siswa. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu. Nah, ternyata Bapak Ibu sudah waktu ya insya Allah nanti kita bareng-bareng belajar Bapak Ibu semuanya untuk membantu katanya yang pertama yang katanya dengan guru belajar ini kan sudah buktikan 3 kali, nanti suatu saat untuk guru yang lain dengan pengalaman-pengalamannya kan bisa mengambil itu. Terus untuk pelatihan dari sekolah udah satu kali lagi Bu, ya pelatihan yang nanti bulan apa mau tahu bulan apa pasangan disiapkan sehingga nanti bisa menentukan. Selanjutnya TK ya Pak kesemuan baik. Awak putina.
kesepuan. Nah, iya. Kalau kesepuan itu biasanya kritiknya pada banter maksudnya ya. Iya. Kalau kesepuannya kritikannya dokter kan kritikan isi gitu. Kalau untuk kan biasa gitu ya. Pokok ya cepat, singkat, jelas. Ayo masukannya. Cepat, singkat, jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil yang pertama, cepat dulu. Pada dasarnya semua tadi sudah disampaikan, hampir semuanya sama. Jadi sudah bisa memadai. Akan tetapi yang perlu di satu hal yang menjadi catatan kami tentang kendala yang dihadapi, ya, kendala yang dihadapi. Ini ada sedikit kendala karena jujur saja keterbatasan dari sarana untuk di informatika khususnya di Letcom itu karena satu jumlah tempat duduk itu ada 32 siswa sedangkan laptop pada saat ini yang normal itu hanya 25. Setelah kemarin dipakai ANBK sudah dibetulkan kredit lagi sehingga mulai kemarin saya sudah mempergunakan itu mengenalkan dengan kelas 7 saya coba aktifkan lagi hanya 25. Jadi mohon sekali untuk perlengkapan itu barangkali kedepannya untuk bisa dianggarkan. Terima kasih, itu saja singkat baca cepat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita PR ini, jadi mudah-mudahan nanti di di pos sama di APBD bisa dianggarkan satu-satu kan nanti kedepannya bisa terpenuhi. Nanti di tahun 2025 mudah-mudahan ada anggaran kesana seperti itu. Satu kali lagi Matematika Pak Iwan. ya, matematika Pak Iwan. Pak Iwan. Nah, ini Pak Iwan, ayo Pak Iwan semangat. Nah, berilah kesempatan kepada yang lain. Ya, kan? Ya, ayo Pak Iwan. Tolong dikirim Pak Eko. Gak usah grogi Pak Iwan, ya senyum semangat itu aja. Ya. Kalau usah grogi Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya. Yang pertama, hampir sama. Berarti ini ngepak ini ya, gitu ya. Masa kendalanya sama ya. Semoga Pak Iwan, pasti ada yang beda lah pasti itu. Ya. Yang pertama jelas untuk kurikulum sesuai ya alasannya di kurikulum sekarang itu sangat membantu siswa dan memahami materi pelajaran. Yang kedua, metode yang digunakan mendorong partisipasi aktif siswa. Ya, mendorong cuma Ada dorong atau malah di Bapak Iwan. Di dalam pembelajaran itu kan selalu penggunaan metode yang berbeda pasti akan membuat partisipasi siswa aktifnya juga akan berbeda pula. Ya, seperti itu. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Tisu-tisu. Enggak lah, Pak. Gol-gol yakin. Pak Heri, kan grogi soalnya. Pak Iwan grogi Iya, lah. Pak. Yuk silakan. Dilanjut, ayo Pak Iwan. Oke. Oh, dan apa kok? Aduh. Yang ketiga, sumber daya yang tersedia memadai untuk mendukung pembelajaran. Ya memadai, cuma kadang masih berebut. Masih berebut LCD. Oh iya iya. Sama bapak ibu. Jadi kalau mau ada pembelajaran ngalah. Salah. Ya, yang dari salah yang kedua.
benar kita benar. Yang dosa kita. Para kekos ya. Untuk betul, untuk kompetensi guru, saya yakin semuanya memiliki kompetensi yang bagus. Cuman yang nggak bagus itu saya. Yang bagus tapi ayo. Terus ganti Pak. Yang penting ayo. Baca kayak belajar pemeringat. Iya, saking nggak bagusnya. Untung pakai kerudung kamu. Untuk sistem penilaiannya ya sangat mencerminkan pencapaian siswanya. Ada dari kognitif, afektif, logik, semuanya ada. Untuk keterlibatan orang tua di matematika, ada orang tua yang bertanya ke saya juga lewat WA mengenai perkembangan anak, itu sangat membantu saya. Kapan belajar lagi? Ojo dulu pilih. Yang ketiga, kendala yang dihadapi, saya mengidentifikasi kendala yang ada dalam pengelolaan kurikulum sudah diatasi dengan adanya pelatihan yang saya ikuti. Untuk hasil belajar siswa menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ya. Hanya itu saja Pak yang bisa saya isi Pak. Yang lain terima kasih. Ya, terima kasih pada Pak Iwan. Saking groginya bingung mau apa? Ya, itu kan ya. Ya minimal bisa memberikan masukan ke sekolah. Masukan kan tadi sepengetahuan Bapak Ibu. Jadi masing-masing orang berbeda, tapi nggak masalah. Ya, sekecil apapun masukan atau kepada kami dari sekolah, insya Allah kami dari tim pengembang saya Pak Salmo dan yang lainnya nanti bisa menjembatani itu. Nanti biarpun itu tidak semua guru nanti menyampaikan, karena waktu nanti apa yang Bapak Ibu sampaikan yang tertulis nanti kami rekam, kami dalami apa masukannya, ya, yang baik apa, nanti yang kurang apa, nanti yang kurang kita perbaiki lagi. Termasuk mungkin yang netop Pak itu kemarin memang kaitan dengan ruangan kami dan mikir Pak mau letakkan di sana angka junjung atau mau dipindah ke UKS atau UKS-nya dipindah kemana, ini kami sedang dari pertimbangan Pak. Ini mudah-mudahan kalau bisa nanti ruang UKS untuk TK, tapi yang murid dari fisik, ruang UKS nanti digeser kemana? Nah, kalau di tengah jelek ini kan nggak mungkin nanti kelasnya gesernya, mungkin ya bisa ke ajar bulan atau semester depan. Nanti kami dengan sampras dengan kurikulum seperti itu. Ini Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk referensi intinya adalah tadi berbuka. Terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang tadi memberi masukan atau yang tidak bisa disampaikan nanti Bapak Ibu data yang Ibu nanti kita kumpulkan kembali, Bapak Geri mengumpulkan, nanti kita kasih masukannya yang baik maupun yang tidak gitu. Itu Bapak Ibu semuanya, dan intinya untuk bisa disimpulkan sebentar oleh Bu Ita yang tadi bisa disimpulkan dari beberapa Bapak Ibu yang menyampaikan, bisa menyimpulkan kelebihan atau kekurangan yang mungkin kita hari ini, walaupun tidak secara detail, tapi nanti bisa menyampaikan apa yang tadi disampaikan Bapak Ibu. Monggo Bu kita. Jadi yang dengan tulis tadi sekira saja Bapak Ibu kita, monggo. Di sini pun depan Bu. Tunggu kita kan suara Budi. Yang tadi di Pak Iwan, Pak Ferdi, terus Bu Wido dan beberapa orang ya nanti bisa disimpulkan oleh jenengan dan pokok kita bisa disampaikan.
Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya akan mencoba menyimpulkan dari redaksi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Ibu. Dari sebagian besar dari pertanyaan aspek 1 sampai 8 kebanyakan sudah dijalankan memadai dan bisa mendorong semua kegiatan. Namun di sini masih ada kekurangan terutama dalam sumber daya, terutama pada sarana dan prasarana, terutama pada penyediaan LCD karena masih keterbatasan LCD. Kemudian kendala yang kedua, mungkin yang saya sedikit menambahkan nih Pak, untuk kegiatan ada kendala karena di sini kita sudah dari tim kurikulum kita sudah adanya jadwal kegiatan ekstrakurikuler, tapi ternyata sampai sekarang memang kendalanya itu belum bisa dilaksanakan adanya kegiatan ekstrakurikuler baik dari ekstra pramuka, ekstra PNR, ekstra PTQ dan ekstra lainnya mungkin belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Mungkin di sini karena sumber dayanya dari guru-guru itu masih seperti saya sendiri saya sendiri itu masih kurang menguasai dalam pembina ekstra PNR. Untuk hasil pembelajaran dan semuanya, insya Allah semuanya sudah baik dari Bapak Ibu guru yang sudah saya dengar dari beberapa itu mata pelajaran mengalami peningkatan terutama literasi, tapi untuk numerasinya masih sedikit kurang itu Pak. Terus kemudian untuk kompetensi guru, semua guru di sini sebagian besar sudah sertik dan sudah mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi guru, terutama pada kegiatan komunitas belajar, kegiatan webinar maupun kegiatan yang modul di PMM dan MGMP. Mungkin itu saja Pak kendalanya, yang paling sumber daya yang sarana dan prasarana itu saja Pak. Yang lainnya insya Allah sudah bisa mendukung dan memadai. Terima kasih. Terima kasih Bu Ita yang sudah menyimpulkan tadi umar balik yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan umar balik ini apapun bentuknya Bapak Ibu, apapun yang sudah katakan, tidak ada saya akan mencela Pak Iwan si grogi atau apa. Semuanya saya hargai justru malah senang kalau yang baik-baik terus malah jadi orang kalau yang jelek-jelek malah kita akan selalu kores Bapak Ibu. Jadi semua apapun belajarnya kami terima dengan senang hati, dengan nggak ada pikiran apa-apa yang bisa takut. Dan dengan menyampaikan kalau negatif nanti saya ngecek Pak Imam, saya nggodo ngaku tidak mau ngecek Bapak Ibu. Itu bagus semuanya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti di lain waktu lagi kita mengadakan hasil yang mungkin hasil dari ini yang belum maksimal. Mudah-mudahan hasil yang terdekat lebih maksimal itu. Demikian Bapak Ibu semuanya. Aku saya ini dan mohon maaf bila ada kata-kata berkenan. Mohon maaf atas kebenarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.